Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatia Farah dari kelompok 11. Hari ini saya akan menjelaskan materi terkait distribusi kontinus pada mata kuliah statistika deskriptif. Nah, lanjut aja kita ke penjelasannya. Di sini, distribusi kontinus atau distribusi normal adalah distribusi data yang berbentuk simetris seperti lonceng. Karena bentuknya seperti lonceng, distribusi ini sering juga disebut kurva normal. Suatu data dikatakan berdistribusi normal jika memiliki beberapa ciri, yaitu berbentuk lonceng terbalik, bersifat simetris, nilai rata-rata, median, dan modus berada di titik yang sama, serta kedua ujung kurva semakin mendatar dan tidak pernah benar-benar menyentuh sumbu horizontal. Lanjut kita ke slide selanjutnya. Nah, ini teman-teman, ini dia contoh kurva dari lonceng terbalik. Biasanya kan lonceng kayak gini ya, terus gini kan. Nah, kalau kurva probabilitas kontinus itu lonceng terbalik, berarti kayak gini. Nah, selanjutnya. Nah, di sini kita akan jadi tahu nih apa itu menentukan probabilitas. Probabilitas menunjukkan peluang suatu nilai terjadi. Untuk mencarinya, kita menggunakan nilai Z dan melihat tabel distribusi normal atau tabel Z. Nah, di sini ada 3 jenis cara untuk menentukan probabilitas, yaitu yang pertama, probabilitas kurang dari suatu nilai. Yang kedua, probabilitas lebih dari suatu nilai. Yang ketiga, probabilitas di antara dua nilai. Slide selanjutnya. Nah, ini dia tabel dari yang tadi kita sebut, tabel Z atau tabel normal. Ini yang di sebelah kiri. Dan ini yang di sebelah kanan adalah nilai kritis L untuk uji Lillier force. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita akan menentukan probabilitas pakai jenis yang pertama, yaitu probabilitas kurang dari. Nah, di sini ada kita jelaskan probabilitas kurang dari suatu nilai cukup mencari nilai Z pada tabel normal. Nah, tabel normal itu yang mana, Kak? Yang kiri apa yang kanan? Nah, tabel normal Z itu yang ini ya, guys. Jadi kita nyari nilainya itu di sini. Oke? Nah, langsung aja ke contoh soal. Nah, di sini udah ada soal. Soal yang pertama, P buka kurung 0 kurang dari Z kurang dari 1,25. Gimana sih cara menyelesaikannya dan gimana cara nyari di sini? Di sini kan nggak 1,25. Gimana caranya, Kak? Jadi nanti kita pisah dulu nih angkanya. Yang kita ambil cuma angka 1,25. Di sini ada caranya. Cari di tabel Z ke samping 0,05 dan cari di tabel Z ke bawah 1,2. Jadi 1,25. Ya kan? Jadi kita cari ke samping dulu ya. 0,05. Nih di sini kita Z ke samping 0,05 dan Z ke bawah 1,2 ini. Dan kita harus sejajarin dua angka ini di baris sama kolomnya dan kita dapat nilai 0,3944. 0,05 di 1,2. 0,3944. Oke? Jadi nilainya adalah 0,3944. Nah, ini dia cara menyelesaikannya. Jawabannya adalah Z table buka kurung 1,25 sama dengan 0,3944. Selanjutnya ada di soal kedua, P buka kurung 0,75 kurang dari Z kurang dari 0. Nah, gimana, Kak, kalau kayak gitu cara nyarinya? Gitu kan, kalau kayak wonder. Nah, cara nyarinya itu adalah kita jadiin dua-duanya jadi 0. 0,7 dan 0,5. Jadi 0,75. Nah, langsung aja kita lihat ke tabelnya. Kita cari 0,7 di kolom 0,5. Nah, kita nemuin hasilnya 0,2734. Langsung aja kita distribusikan Z table
dengan nilai 0,75, nilai probabilitasnya adalah 0,2734. Seperti itu. Artinya, peluang data berada di bawah nilai tersebut sama dengan nilai yang diperoleh dari tabel. Jadi nggak ada perhitungan lagi, udah itu murni dari tabel kalau di probabilitas kurang dari. Cukup mudah, kita lanjut. Nah, jenis berikutnya adalah probabilitas lebih dari. Beda seperti sebelumnya, yaitu probabilitas kurang dari. Kalau yang sekarang adalah probabilitas lebih dari. Caranya adalah mengurangi nilai 0,5 dengan nilai murni yang diperoleh dari tabel Z. Jadi nggak serta-merta kita selesai aja gitu kayak tadi yang kurang dari. Kita harus ngurangin nilai dari tabel Z dulu, oke? Di sini ada contoh soalnya. Contoh soal pertama, P 0 lebih dari Z lebih dari 1,67. Cara penyelesaiannya kita cari dulu nih nilai dari 1,67 ke tabel Z, yaitu 1,6 sama 0,07. 1,6 ke bawah, 0,07 ke samping. 1,6 ke 0,07. Nah, kita dapat di sini 0,4525. Nilai dari Z tabelnya. Nah, ini nggak langsung udah Kak, itu doang. Nggak, kita harus kurangin dulu. Nah, di sini ada Z table nilai 1,67, 0,4525. Ada langsung di bawahnya kita kurangi sama 0,5. 0,5 dikurangi 0,4525 sama dengan 0,0475. Ini dia nilai murninya ya teman-teman, 0,0475. Jadi harus dikurangi sama 0,05 dulu. 0,5 dulu. Maaf. Lanjut ke contoh soal kedua, yaitu P 3,40 lebih dari Z lebih dari 0. Di sini penyelesaiannya kita cari dulu nih nilai dari 3,40 di tabel Z. Gimana tuh Kak cara nyarinya? Berarti 3,4 pada 3,4 ke bawah, ke sampingnya 0. Nih, 3,4 ke bawah nih pada sumbu 0 nih, berarti 0,4997. 0,4997. Oke. Nah, langsung aja kita ke sini. Kita distribusikan Z table nilai 3,40 sama dengan 0,4997. Langsung aja kita kurangin 0,5 dikurang 0,4997 dan kita mendapatkan hasil 0,0003. Nah, ini tuh nilai murni ya guys. Ini tuh nilai murni, nilai bersih lah. Udah nggak akan kita jumlahin lagi. Ini nilai asli dari probabilitas lebih dari dengan nilai 3,40. Kenapa sih Kak harus dikurangin sama 0,5 dan apa sih 0,5? Dikurangi 0,5 karena tabel Z menunjukkan luas dari 0 sampai Z. Sedangkan yang dicari adalah nilai sisa luas di sebelah kanan di nilai Z. Jadi ya kenapa kita harus menguranginya dengan 0,5. Nah, lanjut aja kita ke jenis berikutnya, yaitu probabilitas antara dua nilai. Untuk mencari probabilitas di antara dua nilai Z, caranya adalah mengurangi nilai Z yang lebih besar dengan nilai Z yang lebih kecil. Dengan rumus ketentuan P frekuensi A kurang dari Z kurang dari frekuensi B, maka frekuensi B dikurangi frekuensi A. Oke, paham? Itu rumus saya. Berarti nilai B dikurangi sama nilai A. Nggak boleh berubah nih, nggak boleh nilai A sama nilai B. Jadi harus kayak gini. Nah, langsung aja kita ke contoh soal. Di sini ada contoh satu soal. P 2,35 kurang dari Z kurang dari 3,53. Penyelesaiannya kita cari dulu ke Z table nilai dari 2,35 dan nilai dari 3,53. Langsung saja kita ke table, berarti kita nyarinya 2,3 di
ke sampingnya 0,05. Nih, 2,3 ke bawah, dan kita nyari 0,05. Nah, kita dapat di sini nilainya 0,4906. Lanjut kita cari yang nilai kedua, yaitu 3,53. 3,5 pada 0,03. 3,5 ini di 3 ya, 0,4998. Itu dia nilai dari z-table. Nah, kita masukin z-table 2,35 sama dengan 0,4906, z-table 3,53 sama dengan 0,4998. Maka T-nya, nah ini kan kita udah nemuin kan, ini frekuensi A dan ini frekuensi B. Nah, di rumusnya itu nggak boleh asal-asalan, kayak kalian masukin frekuensi B dulu, kalian masukin frekuensi ini dulu gitu, nggak boleh kayak gitu karena harus ikutin rumusnya. Terus kenapa Kak kalau misalkan kita ubah-ubah sesuka kita? Nah, hasilnya akan berbeda, oke? Nah, kita distribusi ini 0,4998 dikurangi 0,4906 yang hasilnya adalah 0,0092. Itu dia hasil dari probabilitas antara dua nilai. Oke? Jadi kalau kalian nemu soal yang ada dua nilai dalam satu soal, itu pakai probabilitas antara dua nilai. Oke? Nah, sekarang kita akan lanjut ke penerapan distribusi Z untuk uji normalitas yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Diana. Dan sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diana Nimasayuning Tias. Saya di sini akan menjelaskan materi setelah materi yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh rekan saya, yaitu Farah Fatia. Dan saya sekarang akan menjelaskan tentang penerapan distribusi Z untuk uji normalitas. Fungsi utama dari penerapan distribusi kontinus dalam uji normalitas adalah sebagai tolak ukur atau standar baku untuk memastikan apakah data sampel yang kita miliki layak dan valid untuk dianalisis menggunakan metode statistika parametrik. Kita langsung ke contohnya, yaitu lakukan uji normalitas berdasarkan data dengan memperhatikan distribusi Z ke dalam uji Lilie-Force. Nah, karena di sini jawabannya sudah terisi semua, sebelum terisi keseluruhan jawaban ini, kita akan diberikan tabel dengan jumlah sampel atau jumlah nomor urut data sebanyak 6 dan XI. XI itu sendiri apa sih? XI itu adalah data asli atau skor mentah dari sampel penelitian yang kita miliki. Sebelum kita menghitung keseluruhannya, pertama-tama kita harus menghitung jumlah dari XI atau jumlah dari skor aslinya. Misalnya 10 ditambah 15 ditambah 15 ditambah 17 ditambah 23 ditambah 23. Hasilnya 103. Kemudian pertama setelah total data asli kita jumlahkan, kita harus mencari mu. Mu itu adalah rata-rata dari jumlah sampel yang kita miliki. Cara menghitung mu di sini terdapat rumusnya adalah mu sama dengan sigma x dibagi n. Jadi jumlah dari XI dibagi oleh n. N itu adalah total data atau total data yang kita miliki. Berarti 103 dibagi 6 hasilnya 17,17. Selanjutnya kita akan mencari galat X. Nah, galat X itu sendiri adalah selisih antara XI dengan mu. Caranya itu adalah, misalnya nomor urut pertama XI-nya adalah 10 dikurang 17,17 hasilnya minus 7,17. 15 dikurang 17,17 hasilnya minus 2,17. 17 dikurang 17,17 hasilnya minus 0,17. Dan 23 dikurang 17,17 adalah 5,83.
Setelah kita menghitung galat X, kita harus menghitung galat X kuadrat, yaitu dengan cara mengkuadratkan galat X pertama. Ya, misalnya minus 7,17 kuadrat, berarti kan minus 7,17 dikali minus 7,17. Minus dikali minus hasilnya plus, maka hasilnya 51,41. Minus 2,17 dikuadratkan, minus dikali minus sama dengan plus, jadi 4,71. Minus 0,17 dikuadratkan, minus dikali minus sama dengan plus, jadi sama dengan 0,03. 5,83 dikuadratkan sama dengan 33,99. Setelah kita menghitung galat X kuadrat, kita akan menghitung S kuadrat atau varians. Bagaimana sih cara menghitung varians? Cara menghitung varians cukup gampang, yaitu dengan menghitung jumlah total data dari galat X kuadrat dibagi dengan N atau jumlah data sampel. Setelah kita menghitung galat X dikuadratkan, kita akan menghitung keseluruhan total dari galat X kuadrat, yaitu dengan cara ditambah 51,41 ditambah 4,71 ditambah 4,71 ditambah 0,03 ditambah 33,99 ditambah 33,99, maka menemukan hasil 128,8. 128,8 adalah hasil dari keseluruhan total dari galat X kuadrat. Maka dibagi dengan N. N itu berapa? N adalah total data sampel, yaitu 6. Jadi 128,8 dibagi 6 hasilnya 21,47. Setelah kita mencari S kuadrat atau varians, kita akan mencari SD. SD itu adalah standard deviation atau simpangan baku. Simpangan baku itu sendiri dicari dengan cara mengakarkan S kuadrat atau varians. Di sini varians sudah ditemukan dengan jumlah 21,47. Maka kita akar. Jadi akar dari 21,47 adalah 4,63. Setelah sudah menemukan SD atau standard deviation, kita akan masuk ke dalam ZH. ZH itu sendiri adalah nilai standarisasi data ke dalam skala distribusi normal, yaitu dengan cara membagi XI dikurang mu dibagi SD, atau singkatnya XI itu kan adalah cara menghitung selisih galat kan. Berarti kita akan menghitung kolom galat dibagi dengan SD. Untuk cara lebih simpelnya seperti itu. Misalnya, minus 7,17 dibagi dengan 4,63. Hasilnya minus 1,55. 4,71 minus 2,17 dibagi 4,63. Hasilnya 0,47. Minus 0,17 dibagi dengan 4,63. Hasilnya minus 0,04, dan 5,83 dibagi dengan 4,63 hasilnya 1,26. Selanjutnya kita akan mencari ZT. Gimana sih cari ZT? Nah, kalau untuk ZT kita akan balik lagi dengan Z tabel sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh Farah. Nah, jadi kita di sini ada nih tabel kumulatif sebaran frekuensi normal dan nilai kritis L untuk uji Lilliefors. Nanti ini akan, kalau untuk yang nilai kritis L ini nanti akan digunakan untuk mencari apakah distribusi sampel yang kita miliki ini penelitiannya berdistribusi normal atau tidak gitu kan. Kita akan mencari Z tabelnya dulu. Misalnya Z tabel itu dilihat dari ZH. Misalnya minus 1,55. Minusnya kita tidak melihat ya, jadi 1,55 aja. Kita mencari 1,5 ke bawah dan 0,05 ke samping. 1,5. Nah, 1,5 berada di sini ya.
0,5 ke samping. Nah, maka di sini terdapat ZT-nya bernilai 0,4394. Maka kita taruh di sini. Sama juga dengan yang bawahnya 0,47. 0,4 ke bawah dan 0,07 ke samping. 0,4 ke bawah, ke sampingnya 0,07. Maka di sini tertulis ZT-nya 0,1808. Sama ya. Lalu pada nomor urut keempat, data keempat 0,04, berarti 0,0 ke bawah, 0,4 ke samping. 0,0 berarti ada di atas nih. Kita tinggal nyari ke sampingnya. Berarti di sini ZT-nya ada 0,0160. Mana? Iya, ini. Lalu selanjutnya data yang kelima, yaitu ZH-nya 1,26, berarti 1,2 ke bawah, 0,06 ke samping. 1,2 ke bawah, 0,06 ke samping. Hasilnya 0,3962. Sudah ketemu nih hasilnya. Lalu setelah itu kita akan mencari FZ. Nah, jadi FZ atau peluang kumulatif teoritis ini kita memiliki beberapa ketentuan. Jadi misalnya jika ZH-nya plus atau positif, maka cara menghitung FZ-nya adalah 0,5 ditambah dengan ZT. Misalnya 1,26 kan positif nih, bukan negatif. Berarti ZT akan ditambahkan dengan 0,5. Misalnya di sini ada data yang positif di data ke-5 dan 6. Dengan jumlah X-nya itu sama 23 kan. ZH-nya positif nih. Berarti 0,5 ditambah dengan ZT-nya yaitu 0,3962. Maka ditemukan hasil FZ-nya adalah 0,8962. Nah, jika ZH-nya negatif gimana nih Kak? Kalau ZH-nya negatif, maka 0,5 akan dikurangkan dengan ZT. Misalnya data ke-1 dan data ke-1, 2, 3, dan 4 itu kan negatif semua tuh ZH-nya. Berarti itu keseluruhan itu dikurang sama 0,5. Misalnya 0,5 dikurang minus 1,55. Hasilnya 0,5 dikurang dengan 0,4394. Hasilnya 0,0606. Lalu pada data kedua 0,5 dikurang dengan 0,1808. Hasilnya 0,3192. Dan yang data terakhir 0,5 dikurang 0,0160. Hasilnya 0,4840. Setelah kita menghitung FZ dan beberapa sudah diketahui, kita akan menghitung FZ. Nah, FZ itu sama seperti FZ, cuman bedanya ini adalah peluang kumulatif empiris. Nah, gimana sih caranya Kak? Caranya itu adalah nomor urut data dibagi dengan jumlah data. Misalnya, nomor urut data 1 dibagi dengan jumlah urut data. Jumlah urut data kan ada 6, berarti 1 dibagi 6, hasilnya 0,1667. 2 dibagi 6, hasilnya 0,3333. 3 dibagi 6, hasilnya 0,50000. 4 dibagi 6, hasilnya 0,6667. 5 dibagi 6, hasilnya 0,83333. Dan 6 dibagi 6, hasilnya 1. Semuanya sudah terisi nih ya, berarti tinggal mencari LO. Nah, LO itu sendiri cukup gampang, yaitu caranya dengan mengurangi FZ dengan FZ. Jadi masing-masing kolom itu akan dikurangi. Misalnya 0,0606 dikurang 0,1667. Ya, hasilnya 0,1061. Begitu pula ke bawahnya. Misalnya 0,3192 dikurang 0,3333, hasilnya 0,0141.
0,3192 dikurang 0,5000 hasilnya 0,1804. 0,4840 dikurang 0,66667 hasilnya 0,1227. 0,8962 dikurang 0,83333 hasilnya 0,0629. Dan yang terakhir 0,8962 dikurang dengan 1 hasilnya 0,1038. Semua sudah terisi dan sudah sesuai dengan rumus yang ada. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil uji normalitas relief force yang telah kita hitung tadi, diperoleh nilai Lmax sebesar 0,1804. Nilai Lmax itu adalah nilai paling besar pada hasil LO. Jadi di antara keseluruhan hasil LO ini kan yang paling besar adalah 0,1804 kan. Jadi itu akan menjadi nilai L max-nya, L maksimalnya sebesar 0,1804. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan nilai L tabel pada taraf signifikan 5%. Nah, 5% itu kan kalau didesimalkan menjadi 0,05 kan. Berarti kita akan ngelihat ke data tabel yang sebelumnya. Nah, kita akan melihat data tabel nilai kritis L untuk uji relief force. Ukuran sampel atau N. Tadi kan sudah dilihat ya, N itu sendiri adalah 6, ya kan? Jadi sini kita lihat ke bawahnya itu 6. 6 dengan taraf nyatanya itu adalah 5%. 5% kalau didesimalkan atau dipecah menjadi 0,05. Nah, kita lihat dengan sampel 6 dengan taraf nyata 5% berada di total berapa? Terdapat nilai 0,319. Maka nilai L tabel dengan taraf signifikan 5% dengan jumlah sampel 6 berada di nilai 0,319. Karena L hitung lebih kecil daripada L tabel, L hitung tuh berarti yang L maksimal tadi ya, 0,1804, itu lebih kecil daripada 0,319, maka data sampel yang kita hitung ini berdistribusikan normal. Namun sebaliknya, kalau misalnya L hitung lebih besar daripada L tabel, maka data sampel yang dihitung akan berdistribusikan tidak normal.